Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Naila Nibras Ramadhani dengan NIM 25070260132 dari kelas 2D Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang cukup krusial untuk mahasiswa gizi dan juga kesehatan, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, diperlukan pemahaman yang cukup mendalam mengenai anatomi dan juga fisiologi pencernaan ini, karena ini merupakan salah satu fondasi utama bagi kita untuk memahami bagaimana zat gizi diolah di dalam tubuh sebelum nanti kita berbicara mengenai metabolisme gizi makro dan juga gizi mikro. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Baik, sebelum mengetahui apa saja organ yang ada dalam sistem pencernaan, kita lebih dahulu harus mengetahui apa sih sistem pencernaan itu. Jadi, sistem pencernaan secara sederhana merupakan jalur konversi. Kenapa sih disebut jalur konversi? Karena tubuh kita tidak bisa langsung mencerap makanan. Contohnya nih, ada nasi padang, ayam goreng, seblak, bakso. Tentu saja tubuh kita ini tidak bisa langsung menyerap dalam bentuk kasar. Jadi tubuh kita harus menyerap makanan-makanan tersebut dalam bentuk halus melalui dua mekanisme utama, yaitu penghancuran secara fisik dan juga melalui proses kimiawi. Baik, selanjutnya itu dari sistem pencernaan tadi akan melalui dua kelompok besar saluran. Yang pertama yaitu adalah saluran utama, di mana itu merupakan pipa kontinu yang dilewati langsung oleh makanan yang masuk ke dalam mulut kita melalui apa tadi? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga ke anus. Nah, yang kedua yaitu ada kelompok organ aksesori atau tambahan, di mana organ-organ ini tuh tidak dilewati langsung oleh makanan, tetapi memiliki fungsi untuk memproduksi sekret atau enzim yang sangat diperlukan oleh sistem pencernaan. Contohnya seperti gigi, lidah, hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja perbedaan dari proses fisik atau mekanisme versus proses kimiawi serta lokasi proses ini terjadi. Oke, teman-teman, mari kita bedakan lebih dalam apa sih perbedaannya. Nah, jadi pertama ada pencernaan melalui proses mekanisme atau fisik, di mana ia itu berfokus pada perubahan fisik. Contoh, tadi ada nasi padang dan juga ayam goreng serta seblak. Kita perlu mengubah bongkahan makanan tersebut menjadi partikel yang lebih kecil untuk memperluas area permukaan yang akan menyentuh enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi itu mengubah sifat zatnya yang dibantu oleh enzim pendegrasi. Perlu dicatat ya teman-teman bahwa pencernaan pada manusia itu bersifat ekstraseluler. Artinya proses pemecahan makanan terjadi di luar sel, yaitu di dalam lumen atau rongga. Perlu dicatat ya teman-teman bahwa pencernaan pada manusia itu bersifat ekstraseluler. Artinya proses pemecahan makanan itu terjadi di lumen atau rongga saluran pencernaan kita, bukan di dalam sitoplasma sel. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai organ yang pertama, yaitu ada rongga mulut atau oral. Nah, dari sini kita memulai perjalanan makanan memasuki rongga mulut atau cavum oris. Nah, mulut ini dibatasi oleh struktur tulang rahang atau langit-langit yang biasa disebut palatum. Secara histologis, mulut dilapisi oleh sel epitel pipi berlapis yang sangat adaptif terhadap gesekan makanan kasar. Di sini juga terdapat kelenjar mukus yang menghasilkan lendir untuk melapisi makanan agar mudah untuk ditelan. Nah, di dalam rongga mulut ini juga terdapat organ tambahan lain nih teman-teman, yaitu ada gigi. Terdapat jenis dan fungsi gigi. Manusia sebagai makhluk omnivora, hal ini tercermin dari struktur gigi kita, yaitu heterodon atau berbeda-beda bentuk. Kita memiliki gigi seri yang berbentuk seperti pahat untuk memotong makanan, lalu ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan yang keras, contohnya adalah daging. Maka gigi taring ini akan berbentuk
berbentuk runcing teman-teman. Nah selanjutnya ada gigi geraham dengan permukaan yang datar dan bergerigi. Ini berfungsi sebagai mesin penggiling makanan agar dapat melumatkan makanan kita sebelum ditelan. Gigi sendiri ini teman-teman memiliki dua jenis saat memasuki usia anak-anak dan juga gigi dewasa. Yang pertama yaitu ada gigi susu. Kita perlu mengetahui ini perkembangan dari gigi manusia juga. Dalam perkembangannya, manusia memiliki dua fase pertumbuhan gigi, yaitu pada masa anak-anak yang biasa kita sebut gigi susu, itu berjumlah 20 buah. Kemudian mereka ini belum memiliki gigi geraham belakang sejati. Nah, baru setelah dewasa gigi tersebut akan tanggal dan digantikan oleh gigi tetap yang berjumlah 32 buah, dan penambahannya terutama pada gigi geraham yang berfungsi untuk konsumsi makanan yang lebih kompleks. Karena pada saat kita anak-anak atau bahkan bayi itu makanan cenderung lembut dan kita tidak memerlukan gigi geraham untuk melumatkan atau menelan. Namun seiring berjalannya usia, seiring berjalannya pertumbuhan tubuh kita pada saat kita dewasa, kita tentu saja memerlukan gigi geraham untuk melumatkan makanan yang teksturnya lebih kompleks dan juga keras seperti itu. Nah, lalu gigi manusia itu gimana sih dalamnya? Nah, kita perlu mengetahui juga nih teman-teman mengenai anatomi dan juga struktur gigi secara singkat atau secara garis besar. Nah, jika gigi kita dipotong, itu kita akan melihat struktur yang sangat luar biasa, di mana ada lapisan terluar dari gigi kita itu adalah enamel, di mana ini adalah jaringan terkeras di dalam tubuh manusia. Bahkan lebih keras dari tulang karena konsentrasi kalsium fosfatnya yang sangat tinggi. Di bawah enamel gigi ini ada dentin. Bagian paling vital yaitu ada pulpa yang merupakan rongga hidup di tengah gigi yang berisi saraf, sensorik, dan juga pembuluh darah. Nah, inilah alasan mengapa jika gigi kita berlubang itu kita akan merasakan sakit yang luar biasa apabila itu sudah menyentuh bagian pulpa dari gigi tersebut. Memasuki organ tambahan selanjutnya yaitu ada lidah yang berfungsi sebagai indera perasa. Lidah ini gak cuma sebagai indera pengecap tetapi juga motor mekanis di dalam mulut kita. Lidah ini berfungsi untuk membolak-balikan makanan yang kita kunyah agar ini tuh makanan dapat terkunyah oleh gigi, dilumatkan secara merata sehingga makanan ini dapat halus untuk ditelan. Nah, selanjutnya lidah akan mendorong makanan menuju esofagus. Secara sensorik, permukaan lidah ini dipenuhi oleh papila yang mengandung kuncup pengecap untuk mendeteksi rasa dasar. Rasa dasar itu apa aja? Ada manis, asin, asam, pahit yang biasanya kita temukan pada makanan-makanan di kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa sih kita bisa ngerasain rasa manis, rasa asam, rasa asin, pahit itu ya dari struktur yang ada di lidah kita. Nah, ini adalah mekanisme proteksi alami tubuh untuk mendeteksi apabila makanan tersebut basi atau beracun. Nah, biasanya kan kita kalau mau tahu nih, ini makanannya masih enak atau enggak ya, tentu saja kita akan merasakan atau menyicip makanan tersebut. Nah, jadi ini juga salah satu mekanisme pertahanan dari dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya di dalam rongga mulut ini tidak hanya ada gigi, lidah, tetapi ada bagian yang paling penting nih teman-teman, yaitu adanya kelenjar ludah atau yang biasa kita sebut saliva. Di dalam rongga mulut, pencernaan kimiawi dimulai berkat adanya kelenjar ludah atau saliva. Dan di mana kelenjar ini itu memiliki 3 pasang kelenjar utama. Yang pertama ada di parotis, yaitu di dekat telinga, ada submandibularis di rahang bawah, dan juga sublingualis di bawah lidah. Air ludah kita ini mengandung enzim amilase atau betialin, di mana enzim ini tuh bertugas untuk memecah amilum atau karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau maltosa, yaitu karbohidrat sederhana. Seringkali kita ini mengunyah nasi putih cukup lama, rasanya akan berubah menjadi manis, benar? Nah, itulah bukti salah satu bukti dari kerja enzim betialin.
Next, organ selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus di teman-teman. Jadi, kerongkongan ini berfungsi sebagai saluran jalannya makanan dari mulut hingga ke lambung kita. Di dalam kerongkongan juga terjadi mekanisme gerak peristaltik. Nah, gimana sih prosesnya? Jadi, setelah makanan berbentuk gumpalan bulat atau biasa disebut bolus, makanan akan memasuki kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan atau esofagus ini merupakan pita otot panjang kurang lebih 20 cm. Di esofagus ini juga tidak terjadi proses pencernaan sama sekali. Jadi esofagus ini murni hanya sebagai jalan tol makanan dari mulut menuju ke lambung kita. Tapi gimana sih makanan kok bisa turun dari mulut sampai ke lambung? Nah, jadi di kerongkongan ini terjadi mekanisme gerak peristaltik, di mana otot polus esofagus akan melakukan kontraksi ritmis, meremas dan juga mendorong makanan ke bawah ke lambung kita yang memakan waktu sekitar 5 hingga 9 detik. Jadi cepat banget ya teman-teman, dari makanan dikunyah kemudian membentuk bolus dan juga turun ke lambung kita itu hanya memerlukan waktu 5 hingga 9 detik saja. Nah, dari esofagus atau kerongkongan tadi, selanjutnya makanan akan lanjut kemana teman-teman? Ke organ lambung. Nah, di lambung ini makanan akan dari esofagus tadi, makanan akan melewati sphincter cardia menuju lambung atau ventriculus. Lambung merupakan kantung muskular yang sangat elastis teman-teman, karena berfungsi untuk menampung makanan-makanan kita tadi. Nah, anatominya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kardia atau atas, fundus tengah atau kubat tempat gas berkumpul, dan yang terakhir ada pilorus atau bagian yang berbatasan dengan usus seperti itu. Nah, di dalam lambung makanan ini akan diaduk secara hebat dengan mekanisme dan 3 lapisan otot lambung yang nantinya juga akan dicampur dengan getah lambung selama kurang lebih 2 hingga 5 jam hingga teksturnya berubah menjadi bubur asam yang disebut chyme. Nah, di dalam lambung secara kimiawi lambung akan mensekresikan zat-zat yang sangat korosif dan juga kuat. Yang pertama ada asam klorida atau HCl. Keasaman lambung itu sangat ekstrim ya teman-teman. pH-nya itu berkisar antara 1 hingga 2. Dan fungsi HCl ini adalah untuk membunuh bakteri atau patogen yang ikut tertelan bersama makanan kita, sekaligus menciptakan lingkungan yang asam untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, enzim pepsin inilah yang kemudian memotong protein kompleks menjadi pepton. Khusus pada bayi atau mamalia, terdapat enzim renin untuk menggumpalkan kasein atau protein susu yang tercerna agar bisa tercerna lebih lanjut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu memasuki organ hati dan juga pankreas sebagai organ aksesoris utama. Nah, peran hati sendiri yaitu untuk menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak dan berfungsi untuk eksokrin pankreas menjadi 3 enzim utama. Nah, sebelum lanjut ke usus halus, kita harus melihat 2 organ penunjang di dekatnya, yaitu hati dan pankreas ini teman-teman. Hati itu memproduksi cairan empedu yang disimpan di kantong empedu. Nah, empedu ini bukan enzim teman-teman, melainkan sabun tubuh yang berfungsi untuk mengemulsi lemak, memecah tetesan lemak besar menjadi butiran lebih kecil agar bisa diserang oleh enzim. Nah, di sisi lain, pankreas adalah pabrik enzim raksasa. Pankreas menghasilkan amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Tripsin memecah pepton menjadi asam amino, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, pankreas ini menghasilkan 3 enzim. Yang pertama amilase, yang kedua tripsin, dan yang terakhir yaitu ada lipase. Nah, setelah hati dan juga pankreas, kita memasuki organ yang terpanjang di tubuh kita nih teman-teman, yaitu ada usus halus. Disinilah medan pertempuran sebenarnya terjadi mengenai pencernaan kimiawi dan juga penyerapan zat yang terjadi. Jadi di usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari yang menjadi tempat bertemunya chyme tadi dengan cairan empedu dan juga enzim pankreas.
Kemudian ada jejunum atau usus kosong yang merupakan tempat pencernaan kimiawi diselesaikan hingga tuntas. Dan yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan, merupakan tempat di mana nutrisi yang sudah sederhana tadi siap diserap dan dimasukkan ke dalam aliran darah kita. Mungkin sebagian teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa sih kok usus halus ini sangat efisien dalam menyerap makanan? Nah, jawabannya itu karena adanya struktur mikroskopis permukaannya yang berlipat-lipat, membentuk tonjolan bludru yang disebut villi atau biasa kita dengar dengan istilah jonjot usus. Nah, villi ini meningkatkan luas permukaan penyerapan hingga ratusan kali lipat. Jadi kan usus itu berlikung-likung. Nah, itu bisa villi ini bisa meningkatkan luas permukaannya hingga ratusan kali lipat nih teman-teman. Nah, di dalam setiap villi terdapat pembuluh darah kapiler atau pembuluh kil atau limfa. Nutrisi seperti glukosa dan asam amino diserap langsung ke pembuluh darah, sedangkan asam lemak dibawa ke pembuluh limfa. Di sini juga terdapat enzim lokal seperti maltase, sukrase, dan laktase untuk memastikan semua karbohidrat pecah menjadi monosakarida. Setelah melalui organ terpanjang kita tadi, kita akan memasuki organ yang selanjutnya teman-teman, yaitu usus besar. Setelah semua nutrisi diserap oleh usus halus, apa yang tersisa? Tentu saja ampas makanan dan juga air yang nantinya akan masuk ke usus besar atau kolon. Fungsi utama dari kolon adalah mengatur kadar air. Jika tubuh kekurangan cairan, kolon akan menyerap air dan sisa makanan tersebut secara maksimal. Di usus besar juga terjadi simbiosis mutualisme dengan bakteri Escherichia coli atau E. coli, di mana bakteri ini membantu membusukkan sisa makanan menjadi feses, dan sebagai imbalannya mereka akan menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin B yang penting bagi tubuh kita. Nah, dari perjalanan yang sangat panjang tadi, dari mulut hingga usus besar atau kolon, kita sampai di perjalanan terakhir dari sisa makanan kita yang akan bermuara di rektum dan juga anus. Rektum berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara untuk feses. Ketika rektum sudah penuh, dinding ototnya akan meregang dan mengirimkan sinyal sensorik ke otak agar memicu refleks defekasi atau rasa ingin buang air besar. Feses kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui organ kita, yaitu anus, yang dikendalikan oleh otot sphincter internal atau otot polos, dan sphincter eksternal atau otot lurik yang bisa dikendalikan secara sadar seperti itu. Jadi sudah jelas ya teman-teman melalui mengenai proses pencernaan yang terjadi di tubuh kita, dari mulut, kemudian lanjut ke saluran kerongkongan, kemudian ada lambung, hati dan pankreas, usus halus, usus besar, kolon. Itu semua sudah dijelaskan secara jelas tadi. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui nih teman-teman, dalam sistem pencernaan kita ada gak sih gangguan-gangguan yang terjadi pada manusia? Nah, sebagai ahli gizi tentu kita harus memahami apa saja yang terjadi jika sistem pencernaan kita memiliki atau mengalami malfunction. Nah, di slide ini akan merangkum beberapa gangguan umum. Yang pertama ada gastritis yang merupakan peradangan mukosa lambung akibat produksi HCl yang berlebih atau infeksi virus. Kemudian yang kedua ada hepatitis yang merupakan peradangan pada organ hati yang sering disebabkan oleh virus. Nah, yang ketiga yaitu ada diare. Kita sering mendengar ya istilah diare ini. Jadi apa sih diare itu? Diare ini terjadi ketika usus besar ini teriritasi oleh bakteri atau racun sehingga gerakan peristaltiknya terlalu cepat dan tidak sempat menyerap air, yang tentu saja membuat fesesnya menjadi lebih cair nih teman-teman. Sebaliknya kalau sembelit atau konstipasi ini terjadi jika fesesnya ini bergeraknya terlalu lambat atau menyebabkan air diserap berlebih hingga fesesnya mengeras dan sulit dikeluarkan. Jadi berbanding kebalik ya, kalau diare ini fesesnya lebih cair, sedangkan sembelit atau konstipasi ini fesesnya yang dikeluarkan itu lebih keras karena penyerapan air yang terlalu banyak. Kemudian melanjutkan bahasan gangguan pencernaan, kita juga harus
mengetahui ada yang namanya appendicitis, yaitu peradangan akut pada umbai cacing atau appendix yang jika pecah bisa berbahaya bagi rongga perut. Ada juga hemoroid atau ambeien. Mungkin kita udah sering mendengar istilah ini ya. Jadi ini adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena di sekitar anus akibat beberapa hal, salah satunya yaitu duduk yang terlalu lama. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman, bahwa kita sebagai calon ahli gizi, kita sebagai manusia harus menjaga pola makan kita. Pola makan yang apa? Pola makan yang sehat, yang tinggi serat, yang hidrasinya tercukupi, yang tentu saja higienisitas makanannya terjaga. Karena ini semua merupakan kunci utama agar seluruh sistem pencernaan kita dapat berjalan lancar. Sistem pertahanan dan juga sistem pengolahan energi dalam tubuh kita dapat berfungsi secara optimal. Baik, bagaimana teman-teman dari penjelasan yang sudah saya jelaskan? Tentu saja harapannya penjelasan yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun di sisi lain saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.